bersaksi. Shalom adik-adik, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Akhirnya bertemu lagi dengan Kakak Hana. Adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan sukacita ya. Jadi kakak harap semuanya dalam keadaan sukacita. Tidak boleh ada yang sedang bersedih, sedang marah. Harus sukacita ya. Adik-adik tahu nggak tema firman Tuhan pada hari Minggu ini? Coba yang tahu angkat tangannya. Oke. Jadi tema firman Tuhan pada hari Minggu ini yaitu tentang jatuhnya Yeriko. Coba ulangi, jatuhnya Yeriko. Oke, siapa yang di sini udah siap memuji nama Tuhan? Coba angkat tangannya. Oke, yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, coba angkat tangannya. Oke, jadi sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, Kakak Hana akan ajak kalian untuk berdoa ya. Semuanya tutup matanya ya. Fokuskan hati, pikiran kita dan jiwa kita kepada Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan buat hari ini atas anugerah-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, dan penjagaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sampai detik ini Engkau memberikan kami kekuatan dan kesehatan, dan tidak sedikit pun kami berkekurangan, melainkan berkecukupan karena Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan pada hari ini kami berkumpul bersama untuk memuji nama Engkau, untuk meninggikan nama Engkau, dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan terimalah setiap korban pujian kami, syukur kami untuk Engkau, agar korban syukur kami dan pujian kami boleh berkenan di hati Engkau Tuhan. Kiranya Engkau lindungi tempat ini, Engkau sucikan tempat ini, jauhkan dari segala yang jahat, dari segala bahaya, maupun dari segala musibah Tuhan. Karena kami percaya malaikat bala tentara surgawi siap untuk menjaga kami, untuk melakukan ibadah sekolah minggu Tuhan, sehingga ibadah acara ini Tuhan bisa berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau akan melindungi kami dan menyelamatkan kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan dengan bilur-Mu Tuhan, agar mereka bisa berkumpul bersama untuk memuji Engkau dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu tentang jatuhnya Yeriko Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, hidup kami menjadi berkat, dan kami bisa menjadi saksi dimanapun kami berada, baik di dalam keluarga, di dalam gereja, di sekolah, dan dimanapun kami berada. Kami bisa belajar mengasihi seperti Engkau mengasihi hidup kami Tuhan. Dan pakailah Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang dia sampaikannya Tuhan bisa membuat hidup kami menjadi lebih baik ya Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Umat Israel berkeliling kota, 7 hari keliling kota Yeriko. Umat Israel berkeliling kota, 7 hari keliling kota Yeriko. Mereka bersorak, mereka bernyanyi, robohlah tembok Yeriko. Mereka bersorak, mereka bernyanyi, robohlah tembok Yeriko.
Israel berkeliling kota, 7 hari keliling kota Yeriko. Mereka bersorak, mereka bernyanyi, robohlah tembok Yeriko. Mereka bersorak, mereka bernyanyi, robohlah tembok Yeriko. Shalom adik-adik, kita siapkan hati kita memuji Tuhan, Allah sumber kemenangan kita. Kita bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. 1, 2, 3, 4. Ajaib Kau Tuhan, yes, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Yes. Tuhan Allah kita besar ajaib. Amin. Haleluya. Tak terbayang, amin, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan sama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. 1, 2, 3, 4. Yeah. Amin. Ajaib Kau Tuhan, yes, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, yeah, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesuslah Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah ya Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan.
Sakaya. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Datanglah Tuhan kerajaan-Mu di bumi ini seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kau ya Tuhan yang mengasihi kami, Kau yang memperhatikan hidup kami ya Tuhan. Kau tahu segala isi hati kami ya Tuhan. Kau yang mengerti kami ya Tuhan. Terima kasih kami punya Allah yang seperti Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan taat dan setia. Ajar kami suka akan firman-Mu Tuhan. Bimbinglah kami saat ini Tuhan. Hati kami, telinga kami, mata kami tertuju kepadamu. Kami merindukan hati kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur semua yang terjadi dalam hidup kami, semua karena rencana-Mu yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita semua siap mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, yuk tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, firman Tuhan hari ini, Kak Ivon akan mulai dengan mereview, mengingatkan kembali cerita awal mula Tuhan memerintahkan Yosua merebut tanah Kanaan. Ayo, masih ingat ceritanya kan? Mulai dari apa adik-adik? Mulai dari Yosua mengirim 2 pengintai, kemudian menyeberang sungai Yordan, dan Yosua sampai ketemu dengan panglima bala tentara Tuhan. Nah, selanjutnya apa yang terjadi adik-adik? Setelah Yosua ketemu dengan panglima bala tentara Tuhan, kira-kira apa yang terjadi? Mau tahu adik-adik? Yuk, simak dulu ya video yang satu ini supaya adik-adik tahu kejadian apa sih yang selanjutnya. Yuk kita simak sama-sama videonya. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel. Tuhan ingin membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Suatu hari, Yosua mengirimkan 2 orang mata-mata ke kota Yeriko. Ketika mata-mata itu ada di Yeriko, mereka dilindungi oleh seorang wanita bernama Rahab. Para mata-mata itu berjanji kepada Rahab bahwa mereka akan melindungi Rahab dan keluarganya ketika mereka menguasai kota Yeriko. Rahab harus mengikat tali merah di jendela rumahnya sebagai tanda untuk mengingatkan mereka akan janji mereka. Sekarang, bangsa Israel telah menyeberangi sungai Yordan dan mereka berkemah di dekat kota Yeriko. Suatu hari, Yosua melihat ke atas dan ada seorang laki-laki berdiri di depannya. Laki-laki itu berkata, "Selama 6 hari, berbarislah mengelilingi Yeriko sekali sehari. Di hari ke-7, kelilingi kota itu 7 kali. Tiuplah trompet, bersoraklah, tembok kota akan runtuh." Kota Yeriko tertutup karena mereka takut kepada orang-orang Israel. Tidak ada orang yang boleh keluar dan tidak ada orang yang boleh masuk ke kota Yeriko. Yosua dan orang-orang Israel mentaati perintah Tuhan kepada mereka. Pada kali yang ke-7, ketika mereka mengelilingi kota Yeriko pada hari yang ke-7, berkatalah Yosua, "Berseru karena Tuhan telah memberi kita kota ini." Wow, tembok Yeriko yang besar itu dapat runtuh dan tentara-tentara Israel dapat memasukinya dan menduduki kota itu. Tuhan tidak pernah gagal untuk menggenapi janjinya. Akhirnya, orang-orang Israel dapat menduduki tanah perjanjian seperti yang Tuhan telah janjikan kepada mereka. Nah adik-adik, setelah melihat video tadi, kira-kira adik-adik tahu ya ceritanya, yaitu bangsa Israel akhirnya berhasil meruntuhkan
tembok Yeriko. Nah, pertanyaannya adalah, dengan apa sih tembok kota Yeriko itu kok bisa runtuh? Nah, kita baca yuk sama-sama, ada di Alkitab, ada di kitab Yosua pasal 6 ayat 20. Yuk adik-adik yang bawa Alkitab, kita mau sama-sama buka Alkitab kita, ada di kitab Yosua di Perjanjian Lama, pasalnya yang ke-6. Judul perikopnya adalah jatuhnya Yeriko, kemudian ayatnya adalah yang ke-20. Kita baca sama-sama ya. Yosua 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Wah, hebat sekali ya. Jadi, dengan cara apa adik-adik? Seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dengan cara bangsa Israel meniupkan sangkakala kemudian bersorak-sorai. Nah, lalu tembok kota Yeriko itu runtuh seketika. Itu semua adalah berkat penyertaan Tuhan dan bangsa Israel taat untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita runtuhnya tembok Yeriko, kira-kira apa ya yang kita bisa pelajari dari cerita hari ini? Nah, yuk kita sama-sama belajar, kok bisa sih kota Yeriko temboknya bisa runtuh hanya dengan bersorak-sorai saja, tiup sangkakala, lalu runtuh seketika. Kalau bukan Tuhan penyertaannya yang menyertai bangsa Israel, mungkin nggak adik-adik. Kalau bukan karena bangsa Israel taat melakukan perintah Tuhan, mungkin nggak adik-adik tembok runtuh. Nah, yuk kita pelajari ya. Tembok kota Yeriko bisa runtuh karena apa adik-adik? Satu, kita mau belajar. Kita mau percaya penyertaan Tuhan. Seperti bangsa Israel, tidak takut menghadapi musuh. Demikian juga kita harusnya tidak takut dalam menghadapi musuh atau masalah-masalah di depan kita. Jangan takut kalau misal besok aku mau ada tesnya matematika. Aduh, aku nggak bisa matematika. Nggak usah takut, nggak usah khawatir adik-adik. Karena apa? Tuhan pasti akan yang menyertai adik-adik, memberikan hikmat saat adik-adik belajar, maupun saat adik-adik mengerjakan soal-soal tes. Semuanya akan berjalan dengan lancar. Adik-adik bisa mendapatkan nilai yang baik. Asalkan kita mau belajar, berdoa, dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Saat sedang sakit pun adik-adik nggak usah khawatir. Khawatir kalau sakuku nggak sembuh-sembuh, aku pengen sembuh. Nah, adik-adik nggak usah khawatir. Karena apa? Karena Tuhan tahu bahwa Tuhan selalu menyertai adik-adik, menguatkan adik-adik, sampai pada saatnya Tuhan menyembuhkan adik-adik, adik-adik boleh sehat kembali. Nah, jadi adik-adik, kita selalu percaya ya dengan penyertaan Tuhan, jangan takut pada apapun. Karena ingat, Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Yang kedua adalah, seperti bangsa Israel yang taat kepada perintah Tuhan, demikian juga kita harus belajar untuk taat. T-A-A-T, yaitu taat. Bangsa Israel selalu taat akan perintah Tuhan adik-adik. Tuhan perintahkan untuk mengelilingi tembok Yeriko ya selama 7 hari, dan hari terakhir bangsa Israel harus mengitari tembok Yeriko 7 kali. Itu nggak masuk akal, tetapi bangsa Israel taat saja melakukannya. Dan akhirnya temboknya bisa runtuh dengan cara seperti itu. Jadi kita belajar taat dalam perkara kecil, perkara apapun. Saat hati nurani kita mengatakan, oh aku harus meminjamkan sepedaku nih kepada temanku, sepedanya rusak. Tapi aku masih pengen sepedaan Tuhan. Nah, jangan ragu adik-adik. Adik-adik pinjamkan saja sepedanya. Menolong teman yang sepedanya masih rusak. Adik-adik ketika memiliki hati nurani tersebut, taat saja. Ya adik-adik, kalau misalkan taat di rumah, mama bilang belajar, adik-adik belajar untuk taat. Karena itu semua untuk kebaikan kita adik-adik. Kalau di sekolah,
kita harus taat sama guru kita. Guru kita bilang, jangan males-malesan, dan kita harus taat. Mengerjakan tugas, dikumpulkan, kita harus mengumpulkan tepat waktu, kita harus taat. Karena itu semua buat kebaikan kita. Karena kita tahu dengan taat, kita akan mendapatkan kebaikan dan meraih kemenangan ya adik-adik. Nah, yang ketiga adik-adik, kita harus belajar untuk mengucap syukur terlebih dahulu. Walaupun kita belum mendapatkan sesuatu seperti yang kita ingini, belum mendapatkan kesembuhan, tetapi adik-adik kita harus belajar selalu mengucap syukur. Seperti bangsa Israel, mereka bersorak-sorai terlebih dahulu, lalu temboknya runtuh. Ya, bukan temboknya runtuh dulu baru bangsa Israel bersorak-sorak, tapi bangsa Israel bersorak-sorai terlebih dahulu, setelah itu baru temboknya runtuh adik-adik. Demikian juga kita, saat kita sedang sakit dan kita belum disembuhkan, panas, tapi kita mau sembuh segera, tapi belum juga sembuh-sembuh, kita harus selalu mengucap syukur. Kita harus bisa mengambil sisi positif, mengambil apa yang baik dari kejadian, dari setiap kejadian yang kita alami. Kalau kita masih sakit, belum sembuh, kita mengucap syukur, kita masih diberikan tubuh yang sempurna, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa punya keluarga yang mengurus kita dikasih dokter yang baik untuk kasih kita obat sehingga kita nantinya akan sembuh. Nah adik-adik, kita harus mengucap syukur terhadap segala apapun juga. Mengucap syukur sebelum kita mendapatkan apa yang kita mau, atau sebelum kita mendapatkan kemenangan, kita harus mengucap syukur terlebih dahulu ya adik-adik. Nah yang keempat adalah melatih untuk berperang. Nah setelah roboh, bangsa Israel mulai merebut kota Yeriko dan akhirnya Tuhan telah menyediakan kemenangan bagi bangsa Israel. Demikian juga kita, melatih kita untuk berperang artinya kita nggak boleh menyerah. Jangan menyerah pada apapun adik-adik ya. Walaupun kita belum dapat kemenangan, kita yakin dan percaya, selalu punya iman bahwa saat kita sakit, kita yakin kita sudah disembuhkan. Saat kita punya masalah, kita yakin Tuhan sudah berikan jalan keluar. Karena kita yakin bahwa bersama dengan Tuhan, Tuhan sudah memberikan kemenangan, pemulihan, kesembuhan. Jadi, kita tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Nah adik-adik, melalui cerita runtuhnya tembok Yeriko, kiranya kita semua yuk mau belajar untuk bisa mempraktikkan firman Tuhan pada hari ini, untuk kita bisa percaya penyertaan Tuhan, kita mau belajar taat, kita mau belajar untuk mengucap syukur, dan kita mau belajar untuk tetap memiliki iman bahwa Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama mempraktekkan firman Tuhan, dan kita mau sama-sama mau berkemenangan bersama dengan Tuhan. Yang mau mempraktekkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita akhiri firman Tuhan ini dengan sekali lagi kita mau tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarin kami Tuhan untuk kami bisa selalu percaya bahwa Engkau Allah yang selalu berserta dengan kami. Ajarin kami untuk bisa taat dan selalu mengucap syukur dan selalu percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan atas setiap masalah kami ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Semua yang mau mempraktikkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kalian sudah dengar firman, sekarang mari angkat kedua tangan kalian.
Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.